Selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasanya kita ketemu di kelas saham. Sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu beberapa partisipan. Selamat sore semuanya, salam kenal. Nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First Trade. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen. Dan seperti biasanya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, request tentang saham, khususnya saham tunggal Amerika, silakan chat di Q&A boleh, saya aktifin dulu. Di kolom chat juga boleh. Dan sudah ada beberapa request yang masuk ke kita, ada yang review seperti biasanya ya, Nike, Meta, Disney ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, baik, kita langsung aja ke share screen dulu. Oke, kita mulai dengan pembahasan analisa fundamental dulu. Kita akan cross-check data-data penting minggu ini. Saya buka investing.com untuk source-nya ya, ke economic calendar. Untuk minggu ini kita dihadapin data penting besok malam, yaitu non-farm payroll. Ini ya Bapak Ibu, saya coba open dulu. Jadi data pentingnya minggu ini besok, ya, non-farm payroll yaitu data pendapatan di luar sektor pertanian. Oke. Untuk forecast-nya naik dari 150.000, forecast 180.000 ya. Nah, jadi kita tunggu aktualnya. Kemungkinan ini ada dampaknya karena ini data penting sekali. Nah, kita akan coba analisa tentang aktualnya ya. Sebelumnya non-farm payroll itu dirilis turun ya untuk bulan lalu dari 297.000, forecast turun ke 180.000, aktual 150.000 untuk bulan lalu ya. Sekarang ini naik. Nah, kalau dilihat dari historinya, kemungkinan ya nanti akan naik bisa di atas previous 150, mungkin 160, 170 di bawah forecast, atau sesuai forecast atau bahkan di atasnya. Nah, kalau aktualnya nanti ternyata saya bahas dulu turun, ya turun, nah, maka kemungkinan percepatan pemangkasan suku bunga akan terjadi. Oke, jadi kalau jelek, ya suku bunga kemungkinan akan dipangkas dipercepat. Nah, nanti kita akan cross check kapan kira-kira Pak suku bunga mulai dipangkas. Nah, sebaliknya, kalau datanya bagus, 180.000 bahkan di atasnya, nah ini investor memandang lain nanti kemungkinan pemangkasan suku bunga agak lama. Ya, oke. Jadi dampaknya ke sana ya. Terus pertemuan suku bunga yang akan datang itu di tanggal 14 Desember ini Bapak Ibu ya. Masih 6 hari lagi. Oke. Untuk survei sementara ya, di sini 97,7 hampir 98% tetap dipertahankan di kisaran 5,25 5,5. Jadi kalau ditanya suku bunga, pertemuan yang akan datang tanggal 14 Desember ini ya, kemungkinan besar 98% tidak dinaikkan. Oke. Nah, sekarang fokus market, fokus investor itu bukan masalah
suku bunga tidak dinaikkan atau dinaikkan di tanggal 14 ini, tapi percepatan pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan The Fed di tahun depan. Itu yang sekarang jadi fokus utama. Apakah dipercepat, diperbanyak, atau diperlama, atau hanya 2 kali pemangkasan dalam 1 tahun. Itu yang sekarang jadi fokus utama. Oke. Nah, terus kita akan cross check kira-kira kapan pemangkasan mulai dilakukan oleh The Fed. Nah, untuk mengetahui itu, nah, biasanya nanti akan muncul di pertemuan tanggal 14, yaitu Summary of Economic Projection. Nah, ini selalu saya sampaikan tiap minggu karena ini penting, SEP ya. Nah, ini nanti tanggal 14 Desember The Fed akan mengeluarkan ya. Nah, disinilah kunci utama ya, Federal Fund Rate ya. Nah, kemungkinan besar akan ada revisi atau perubahan. Harapan kita perubahannya itu di 2024 dari 5,1 turun jadi 4, sekian. Artinya apa? Nah, kalau saat ini tahun 2024 Federal Fund Rate itu 5,1, berarti pemangkasannya hanya 2 kali dalam 1 tahun 2024. Sekarang 5,25, 5,5. Kalau ke 51 kurang lebih berarti kan 2 kali pemangkasan aja, 0,25 atau 25 basis point, 25 basis point lagi. Oke. Nah, kalau ini direvisi, dirubah, turun jadi 4, sekian, berarti pemangkasan suku bunga lebih besar tahun depan. Ya. Jadi fokusnya ini nanti tanggal 14. Oke. Nah, semoga ini ada revisi. Harapan kita pemangkasan tahun depan itu lebih besar. Ya. Nah, disinilah ya untuk mengetahui proyeksi Bank Sentral Amerika atau The Fed. Ya, ini kuncinya. Terus kira-kira kapan Pak? Nah, kita cross check di CME Group ya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat secara langsung bisa lewat websitenya CME Group ya. Nah, di sini ada Fed Odds Tool-nya ya. Probabilitasnya saya klik 30 Desember, 14 Desember, ini 97,7% dipertahankan. Nah, kita cross check 31 Januari nanti pertemuan lagi The Fed ya, pojok ini. Nah, jadi dipertahankan 85 dan mulai ada rumor akan dipangkas 12% masih. Oke. Nah, terus Maret pertemuan selanjutnya ini sudah mulai tinggi, pemangkasannya 53%. Artinya di kuartal pertama awal tahun kemungkinan The Fed akan mulai pemangkasan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kelas kita ya tiap minggu saya selalu sampaikan ini sudah mulai dipercepat. Yang awalnya pemangkasan dimulai bulan Mei, ini Maret sekarang ya. Kalau saya cek beberapa minggu yang lalu, pemangkasan itu terjadi di Mei. Mulai ada survei pemangkasan. Sekarang Maret sudah lebih dari 50%. Ya. Jadi kalau ada beberapa investor tanya, Pak, pemangkasan kira-kira dilakukan kapan? Nah, berdasarkan survei sementara akan terjadi di bulan Maret. Ya. Oke. Nah, tapi ini bisa berubah-ubah sesuai perkembangan data. Nah, oke, ini data penting yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi data penting minggu ini besok malam yaitu NFP atau non-farm payroll. Baik, selain data-data perekonomian, data penting Amerika juga kita cross check nanti laporan earning per saham. Ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu seputar data penting boleh ditanyakan. Ini sudah ada Q&A, request Meta Pak. Baik Pak. Oke, saya anggap clear ya, sudah selesai untuk informasi data penting dan
rilis data penting besok ini, nah, saya akan kirim ke Telegram channel kita. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu aja ya informasi dari kita, rilis aktualnya itu naik atau turun ya. Baik, kita langsung ke analisa teknikal. Kita masuk ke trading view. Oke, ini ada KNL lagi. Ya. Baik, kita mulai dari eh, indeks dolar dulu ya, Bapak Ibu ya. Indeks dolar. Nah, karena ada beberapa biasanya tanya indeks dolar. Oke, indeks dolar hari ini candlenya merah. Oke, saya ini agak rame ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi DXY ini US dollar index ya. Nah, ketika indeks dolar ini menguat naik, artinya mata uang US dollar itu menguat. Nah, biasanya lawan-lawannya akan melemah. Sebaliknya, ketika indeks dolarnya ini turun, nah, mata uang US dollar melemah. Hari ini indeks dolar ini merah, oke? Yang sebelumnya hijau terus, sekarang sudah terjadi koreksi. Ya, kita lihat ya nanti. Kita ke indeks saham yaitu S&P 500 dulu. Oke, ini grafik weekly S&P 500. Jadi trennya masih naik ya Bapak Ibu. Trennya masih naik. Nah, minggu ini merah ya, tertahan di resisten. Oke, saya turunkan time frame daily. Nah, jadi untuk time frame daily S&P 500 ini konsolidasi, artinya flat di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 9, 10 hari dia konsolidasi ya, karena tertahan di area resisten. Ini area resisten high-nya ya. Jadi ini resisten kuat ya. Nah, ini resisten kuat karena menghasilkan pergerakan yang jauh. Jadi wajar di sini akan ada hambatan ya, akan tertahan dulu kenaikannya. Apakah dia mampu untuk breakout tembus atau tidak? Nah, kita lihat aja ya. Jadi trennya naik. Nah, ntar dulu saya ganti. Oke, jadi trennya ini naik dari sini ya. Nah, kalaupun terjadi koreksi, terjauhnya di sini Bapak Ibu ya, support become resisten untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi indeks dolar S&P tren masih naik. Terus saya lanjut ke Nasdaq. Jadi Nasdaq ini indeks sektor teknologi kebanyakannya. Saya mulai dari time frame weekly sama ya, tren masih naik Bapak Ibu ya, membentuk gelombang wave kelima ya. Nah, ini target all time high-nya tertingginya 16.780. Nah, sekarang saya turunkan ke time frame daily, hampir sama ya. Nah, dia tertahan di area resisten ya, sempat breakout, masuk lagi ya. Nah, ini namanya masih belum valid breakout ya kalau weekly ya. Jadi ini bisa false break, gagal tembus, koreksi bisa ya. Kita tunggu minggu ini. Kalaupun terjadi koreksi untuk Nasdaq ya, nah, tinggal ukur aja dari start terendahnya sini, kita tarik retracement-nya ya, dengan Fibonacci ya, alat Fibonacci rasio.
Ya. Kemarin 3 hari yang lalu turun tertahan 23,6. Kalaupun dilanjut, saya lihatnya hanya 38 untuk lanjut naik. Jadi 38,2% ini support kuat ya. Nah, support kuat pertama di sini ada klasik support sama harmonik ya, harmonik support ini 38,2. Oke. Support pertamanya sudah disentuh di sini. Nah, ini support pertama. Bisa aja tertahan di sini naik atau paling dalam sini. Jadi yang trading Nasdaq ya, nah, silakan dekat-dekat support boleh diincar untuk beli ya. Jadi tren masih naik. Baik, saya lanjut ke Dow Jones. Dow Jones sama ya. Jadi tertahan di trend channel ya di sini. Udah break resisten ini targetnya ke all time high, harga tertingginya 36.937 ya, 37.000 kurang lebih ya. Nah, di sini tertahan di channel. Jadi di sini ada trend resisten kalau saya tarik ya. Nah, saya turunkan weekly. Jadi di weekly ini bukan koreksi ya, ini flat. Oke. Ini flat, belum terjadi swing high ya. Jadi ini masih flat sideways ya di sini. Ya, bisa lanjut naik kalaupun koreksi ya pertama ya tinggal ukur dari low-nya di sini ya. Di 38-nya 23,6 di sini. Jadi trennya ini naik ya. Kalaupun koreksi kemungkinan tertahan di sini ada MA ya. Atau kalau mau lebih dalam 38 ya, atau 50 bisa. Jadi pertama di sini saya lihat ya bisa lanjut naik atau lebih rendah 38 ya. Ini support-support untuk Dow Jones. Jadi trennya masih naik ya. Jadi koreksi wajar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pergerakan harga itu mengayun ya. Nah, jadi di sini naik terus belum ada koreksi. Nah, kalau ada terjadi koreksi, saya lihat agak dalam, mungkin 38 minimal ya di sini kalau saya lihat. Ya, oke. Oke ya, Dow Jones ya. Cukup ya, kita lihat. Jadi semua saham minggu ini koreksi. Koreksinya sedikit ya, ada yang flat ya secara indeks Dow Jones dan Nasdaq. Baik, kita langsung pembahasan ke saham tunggal Amerikanya. Di sini sudah ada Q&A. Pak, besok data penting itu kalau naik atau turun bagaimana dengan saham? Nah, tadi saya sudah bahas ya Pak, data penting besok malam itu non-farm payroll, forecast-nya naik, ya bagus, ya. Kalau aktualnya naik, ya, nah, kemungkinan efeknya nanti ke suku bunga dulu, ya. Suku bunga kemungkinan pemangkasannya lebih lama, ya. Saham akan koreksi turun, ya. Kalau bagus turun, kalau jelek naik. Oke, jadi pergerakan saham sekarang naik turunnya dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga. Ya, ketika investor market terjadi optimisme, inflasi turun, suku bunga akan dipangkas, saham naik. Sebaliknya, ya. Jadi data penting besok, kalau aktualnya naik, ingat ya, naik itu aktualnya di atas forecast, di atas perkiraan. Oke, kalau di bawah perkiraan, naik dari sebelumnya, tapi di bawah perkiraan saya lihat itu tanggung ya, naik jelek, apa naik ya nggak terlalu ya, turun juga dari perkiraan. Jadi naik itu di atas
forecast aktualnya. Kalau forecastnya tadi 180 berarti aktualnya 180 ke atas. Itu bagus atau naik. Saham akan koreksi. Sebaliknya, kalau aktualnya besok turun, turun berarti kalau mau lebih valid di bawah previous, di bawah sebelumnya. Sebelumnya 160 kayaknya. Jadi kalau aktualnya 160 ke bawah, berarti itu turun. Ya, saham akan naik. Ini secara teori ya. Secara teori seperti itu. Kalau aktualnya tanggung, Pak, nah, 170 misalkan tengah-tengah antara forecast dan previous atau last, ya mungkin flat sideways ya, saham nggak naik nggak turun, nunggu data penting selanjutnya di tanggal 14 Desember. Apa itu pengumuman suku bunga? Tadi sudah kita bahas, suku bunga 98% dipertahankan. Jadi yang dilihat di tanggal 14 itu, selain pengumuman suku bunga, yaitu SIP-nya, Summary Projection, Economy Projection-nya ya, itu yang paling penting. Nah, nanti pasti saya akan kabarin, saya akan info di channel kita. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Semoga membantu. Ya. Baik, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya yaitu saham tunggal Amerika. Kita mulai dari Apple dulu sesuai abjad. Baik, kita mulai dari grafik mingguan untuk melihat tren besarnya. Ya, jadi Apple tren masih naik ya. Targetnya all time high tertingginya 198. Nah, oke. Jadi masih naik. Saya turunkan ke time frame daily. Tadi malam Apple koreksi merah. Tapi ini bukan turun ya, Bapak Ibu ya. Ini koreksi. Jadi kalau saya gambarkan struktur marketnya, ya, struktur market itu ya, dari sini ya turun naik, ini turun naik, ini struktur market, dia break naik, ya. Nah, terus sempat koreksi, sekarang naik. Jadi trennya masih naik, ya. Oke. Nah, supportnya di berapa, Pak? Ini saya hapus. Pertama, yang low-nya terendah 3 hari yang lalu di sini. Ini saya jadikan support. Oke, bisa aja. Nah, dia lanjut koreksi, tertahan di support, terus lanjut naik. Nah, saya ukur pakai retracement dari terendahnya 165 ke tertingginya tadi malam 194 ya. Nah, ini support 23,6. Kalau masih koreksi, target selanjutnya 38,2 sampai 50% di sini ya. Nah, saya lihat ini adalah support selanjutnya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang suka saham Apple, sabar dulu, mendekatin resisten, tahan, ya, with NCDM, tunggu koreksi mendekatin support, baru beli. Nah, ini saya sampaikan. Supportnya di mana? Support pertama di sini 187, support kedua 38,2, 183, support ketiga 50% di sini 180. Jadi tunggu-tunggu dekat support aja. Ya. Oke, ini untuk saham Apple. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk saham Apple. Jadi kalau Pak tidak ada koreksi, ya terus naik, ya udah nasib ya jangan dikejar ya. Nah, saya kalau dikejar khawatir tertahan di resisten terus koreksi. Nah, oke, baru naik. Jadi secara teori ya mendekatin resisten, area resisten itu tidak disyaratkan untuk entry point, tidak disyaratkan untuk beli,
Nah, jadi resistennya di 198 mendekati 198, 196 lah ya sudah jangan beli ya, tahan dulu ya. Nah, oke. Ini resisten kuat ya karena menghasilkan pergerakan yang lumayan jauh ya. Oke, tunggu koreksi ya. Kapan belinya, Pak? Ketika terjadi koreksi mendekatin area support. Oke. Baik, saya lanjut ke saham berikutnya yaitu Amazon. Karena ada beberapa juga sering entry Amazon. Saya mulai dari weekly ya. Saya hapus dulu semuanya. Oke, Amazon tren naik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, oke. Tren masih naik ya. Support kuatnya ini di sini. Nah, 117. Oke. Selama 117 tidak ditembus, tren tetap naik ya. Ini saya hapus. Saya turunkan time frame daily untuk sama Amazon. Jadi beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari ya. Amazon ini konsolidasi sideways atau flat ya. Naik tertahan 149, turun tertahan 142 ya. Oke. Nah, ada apa? Kita coba tandain. Kemungkinan besar di sini ada resisten. Ya, oke. Ini kan resisten Bapak Ibu. Ya, saya tandain ya. Nah, ini resisten. Ya, ini resisten. Nah, wajar tertahan di area resisten. Ya, apakah dia akan lanjut naik atau koreksi dulu? Kita akan analisa ketika koreksi, koreksinya sampai berapa. Caranya tinggal tarik ya di sini dari low-nya yang terakhir. Nah, kita mendapatkan 23,6, 142 sudah 38. Support kuat itu di 50 sampai 61. Biasanya saya sarankan koreksinya itu supportnya 50% sampai 61,8. 61,8 ini golden ratio ya. Nah, jadi ketika dia naik ya, jadi ini swingnya kayak gini ya. Nah, oke. Kemungkinan dia 1, 2, 3. Kalaupun turun 38, saya lihatnya 50 sampai 61. Disinilah area beli Amazon. Ya. Jadi yang minta Amazon sabar dulu, tunggu koreksi sampai minimal mendekatin 50%. Mendekatin ya, tidak harus perfect. Misalkan 50%-nya supportnya di 134. Ya, 135, 136 sudah boleh ya, Bapak Ibu ya. Mendekatin support silakan ya. Tren masih naik dengan support kuat 118. Oke. Jadi kalau saya gambarkan pergerakannya ya, dari sini kenaikan terakhirnya ya, koreksi 38 bisa 137. Nah, kalau mau aman terjadi koreksi di 50 sampai 61. Nah, disinilah untuk area beli Amazon. Oke, ini ada ke chat Pak sekalian earning. Oh iya ya, sorry lupa ya. Sekalian laporan earningnya ya. Oke, untuk Amazon laporan earning itu masih Februari tanggal 1. Nah, di pojok bawah ya. Saya pakai TradingView langsung ya. Jadi masih tanggal 1 Februari. Nah, masih lama ini. Oke. Forecast-nya naik untuk IPS-nya ya. Sorry. Ini di sini ya. Udah ini kuartal 1 jadinya masuknya ya. Jadi forecast-nya turun sedikit ya dari 0,77 0,67. Sorry di sini ya.
Oh, kuartal di sini. Ini kapan sih? Bentar dulu ya, Bapak Ibu, saya cross check dulu. Ya, next 1 Februari, benar. Oke, di sini berarti ya. Jadi forecastnya naik dari 0,97. Nah, di sini dulu reportnya, report itu aktual 0,97. Jadi yang di atas ini EPS, earning per share-nya, ya. Yang sebelumnya itu 0,94, estimate ini forecast 0,77, berarti mengalami kenaikan. Ya, jadi forecast IPS-nya bagus. Rilisnya nanti 1 Februari. Untuk pendapatannya atau revenue di sini, ya ini pendapatan, ini bagus naik dari report aktual yang terakhir 143,08 billion ke naik ke 165. Jadi Amazon berdasarkan laporan earning dan pendapatan ini bagus masih forecastnya ya. Oke. Nah, jadi mendukung berdasarkan laporan earning secara teknikal juga tren masih naik, tinggal menunggu koreksi. Nah, oke, tinggal menunggu koreksi. Ya, silakan lakukan pembelian secara berkala, bertahap ya. Misalkan 38 mau beli, boleh turun 50, beli lagi ya. Artinya pembelian itu bertahap tapi mendekatin support ya. Oke, jangan ditumpuk ya. Averaging buy boleh dilakukan ya, tapi jarak antara pembelian pertama ke pembelian kedua itu berdasarkan area support. Oke. Misalkan Amazon, pembelian pertama 38,2% aja Pak, disupport di sinilah, 137 kurang lebih. Ketika turun lagi 136 ya jangan beli, 135 jangan beli, tunggu ke support selanjutnya 50% di 133. 133, 134 boleh beli ya. Oke. Itu strategi averaging buy ya. Selama trennya masih naik, data positif mendukung, boleh lakukan averaging buy. Baik, kita lanjut ke saham Boeing. Nah, tadi ada yang request Boeing juga ya, Bapak Ibu ya. Sekalian ini menjawab uh, request Boeing. Saya mulai time frame mingguan, saya hapus dulu. Ini. Jadi saham Boeing ini naik terus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu berturut-turut ya, membalas pada waktu koreksi turun, dibalas naik ya. Nah, resisten pertama saya tandain ini ya. Nah, high-nya yang sebelumnya 243 ini saya jadikan resisten ya. Nah, supportnya di sini ya, di lower low-nya. Oke. Jadi berdasarkan teknikal ini sudah mendekati resisten. Hati-hati Bapak Ibu yang selalu beli saham Boeing ya, tidak rekomendasi untuk beli secara teknikal dulu karena mendekati resisten ya. Nah, saya turunkan ke time frame daily. Nah, jadi ada potensi di sini tertahan dulu ya, tertahan. Jadi setelah dia koreksi sini naik, dia akan tertahan di area resisten, bisa di sini sideways ya, seperti saham-saham yang lainnya. Apakah dia mampu breakout, tembus atau malah koreksi. Nah, ya. Sekarang kita analisa Pak, kalau koreksi itu di berapa untuk melakukan pembelian. Misalkan kemarin sudah beli, sudah take profit, ya kita ukur dari titik terendah terakhir. Jadi secara aturan ini belum boleh kita pakai dulu karena di sini belum terjadi swing high ya. Jadi di sini candlenya kan masih hijau, belum ada pembalikan tren.
Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini trennya masih kuat naik, ya. Nah, jadi saya estimasi aja, ya. Misalkan high-nya tertahan di sini, ya. Nah, secara teori Fibonacci retracement ini boleh digunakan ketika terjadi swing high, ya. Resistennya sudah terbentuk, ini belum, ya. Saya estimasikan aja, misalkan tertahan di sini. Nah, kita sudah mendapatkan support-support berdasarkan Fibonacci. Ya. Oke, 23, 223. Nah, biasanya ya kalau lihat karakternya Boeing ini sekali konsolidasi lama, sekali gerak naik dan turun, dia agak panjang. Ya. Nah, ini kalau koreksi minimal 38 atau 50 ya. Nah, di sini minimal ya untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Jadi hati-hati turunnya bisa agak sedikit dalam. Ya. Kalau mau aman tetap kalau saya 50 golden ratio ya sampai 61 ya di sini. Tapi di sini bolehlah lakukan pembelian pertama 38 ya. Secara fundamental bagus ya Boeing. Jadi secara teknikal Boeing sudah berada di area resisten, mendekatin area resisten, tidak disarankan untuk buy. Oke, tunggu koreksi, Pak. Kalau tidak koreksi, Pak, terus naik. Misalkan dia lanjut dan tembus breakout resisten, ya udah biarin dulu. Ketika terjadi koreksi, nanti ukur lagi, ya, baru kita lakukan pembelian. Ya. Koreksi pasti ada, ya. Nah, oke. Kita lihat historinya ya, tidak ada pergerakan yang saham naik terus tanpa ada koreksi atau turun terus. Koreksi kecil-kecil ya pasti ada. Ya. Kita memanfaatkan kalau tren naik tunggu koreksi kecil. Jadi Boeing sabar dulu Bapak Ibu, tahan dulu, tunggu koreksi ya untuk melakukan pembelian. Targetnya saya lihat 278 kalau mampu tembus resisten 243 ini. Ya, ini target pertama ya, tertingginya yang setelah pasca Covid ya, 88 dia naik tertingginya sempat 277 terus dia koreksi ya. Nah, jadi gambarannya setelah turun pasca Covid dia naik tertahan di 278 ya. Koreksi tertahan di 113 sekarang. Nah, ini targetnya ya. Selanjutnya ke 300 target selanjutnya. Jadi bagus untuk Boeing ya. Kita cek untuk laporan earningnya dia tanggal 31 Januari nanti. Ya, forecastnya report minus 326. Nah, ini naik tipis ya IPS-nya. Ya. Boeing IPS-nya itu minus terus ya memang. Pendapatannya ini naik lumayan signifikan forecastnya nanti. Ya, sebelumnya itu 18,1 billion. Estimate atau perkiraannya nanti naik menjadi 21. Jadi lumayan ya. Nah, secara laporan earning bagus, fundamentalnya bagus, boleh dimanfaatkan di, apa ketika ada koreksi ya. Ketika ada koreksi ya. Jadi ketika ada koreksi area-area sini boleh Bapak Ibu. Ya. 38 dulu boleh, 50 boleh ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu nanti malam kalau ingin tahu supportnya 207 untuk 50%-nya, 38-nya 214,80 atau 215 lah.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah dekat boleh lakukan buy limit aja ya. Market open buy limit aja. Oke. Oke ya, cukup ya untuk Boeing. Jadi sabar dulu, tertahan di area resisten, ada potensi terjadi koreksi. Ya, baik, Boeing clear. Saya lanjut ke saham Baba, Alibaba, karena ada pertanyaan juga tadi ya untuk Alibaba. Saya mulai time frame weekly dulu. Alibaba weekly-nya jelas sekali masih turun, guys. Ya, turun bahkan 1, 2, 3, 4, 5 minggu ini turun ya. Saya anggap 5 minggu turun ya. Jadi Alibaba ini dari terendahnya ya, saya bahas dari terendahnya dulu ya. Kalau saya tampilkan historinya, nah, biar Bapak tahu yang Alibaba dulu ini ya. Ini gambaran besar grafik saham Alibaba. Support kuat, strong support ini di 57 ya di sini. Kemarin juga tertahan ya 57. Oke. Tertingginya 318 ya. Jadi penurunan ini bukan koreksi, ini turun ya. Ini turun. Oke. Sudah 81%. Ya. Tren masih turun. Oke. Tren masih turun karena belum ada pembalikan tren ya. Nah, tren ini yang dinamakan tren ya. Jadi tren masih turun dari tertingginya dari sini ya. Higher low, lower high ya. Lower low, low-nya lebih rendah ya. Lower high, high-nya lebih rendah. Ini lower low, low-nya lebih rendah. Nah, ini konsolidasi flat. Jadi kalau ditanya Alibaba ini sekarang konsolidasi flat ya. Setelah turun, ini sekarang flat. Ya. Nah, support kuatnya itu di 57. Jadi yang awalnya penurunannya ini strong 45 derajat, sekarang sudah landai. Nah, pertanyaannya apakah minggu ini masih turun? Berdasarkan teknikal ya bisa turun ya. Merah masih. Oke. Saya turunkan ke time frame daily untuk Alibaba. Nah, kita akan cek support-supportnya ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari terendahnya yang 57. Dia naik ya, tertingginya tertahan 121. Terus turun 79, naik 105, turun lagi 77 ya, lower low di sini ya. Ini lower high tidak mampu membuat high baru ya. Yang awalnya ini 105, ini tertingginya tertahan di 102. Nah, terus di sini koreksi ya secara kecil di sini. Nah, ini struktur market, jadi masih turun karena lower high, lower high. Jadi high-nya semakin rendah, lower low juga ya, low-nya semakin rendah. Belum ada pembalikan. Sekarang kita ukur ya untuk mengetahui support-supportnya. Nah, saat ini berada di support 78,6%. Ya, ini kritikal. Kalau dia jebol, kemungkinan ke support kuatnya 57. Ini potensinya double bottom. Ya, kalau saya lihatnya kemungkinan tertahan di sini dulu. Ya, karena setiap support, nah ini saya tandain ini support ya 7,8 ya. Nah, oke. Jadi masih turun. Ya. Terus kita cek earningnya. Earningnya ini bagus ya yang akan datang. Ya. Tapi masih 31 Januari.
laporan earningnya. Nah, bagus ya. Reportnya kalau yang sebelumnya ini agak turun ya, jelek ya. Nah, di sini ya plusnya lihat ya plus 5 ya turun turun ya. Ini estimate sorry, reportnya ini aktualnya kemarin IPS-nya 2,14 naik ke 2,81, pendapatannya ini yang luar biasa ya. Nah, jadi dari 30,78 billion forecast-nya 37,6, lumayan naiknya ya, mungkin dia ini tertinggi ya beberapa, jadi mendukung sekali. Nah, cuma Pak, kenapa Baba nggak naik-naik? Nah, sekali lagi, Alibaba ini perusahaan e-commerce Cina ya yang terlisting ya diperdagangkan di bursa Amerika. Jadi bukan perusahaan Amerika, tapi perusahaan e-commerce Cina. Pendirinya Jack Ma. Nah, jadi terkadang saham Alibaba ini pergerakannya beda dengan saham Amerika lainnya. Misalkan, Pak, saham Amerika ini Dow Jones naik, Nasdaq naik, Apple naik. Kenapa Baba nggak naik? Karena bukan saham Amerika. Ya, ini saham Cina. Pengaruhnya kondisi perekonomian Cina. Ya, kita tahu Cina sekarang perekonomiannya melambat. Ya. Selain itu, kemarin Alibaba juga ya, nah, pembuatan chipnya, pembatasan ya, nah, pembatasan impor chip dari Amerika ke Cina dibatasin. Nah, itu, jadi itu yang menghambat kenaikan saham Alibaba. Jadi secara internal perusahaannya bagus, sehat, ya, sehat. Ya. Nah, cuma ya faktor eksternalnya, faktor dari luar perusahaan. Kemarin turun banyak ini, nah, karena melawan pemerintah, karena aturan-aturan pemerintah Cina, ya, perang dagang Cina Amerika, ya, ini. Ya. Terus pertanyaan lagi yang masuk, nah, potensi naiknya kira-kira ada nggak Pak? Ya, kalau saya, kalau saham, nah, tinggal nunggu waktu ya, kemungkinan ada ya. Oke, karena kita tahu Alibaba ini perusahaannya ya cukup besar ya, paling besar di Cina e-commerce-nya. Oke, kalau saya turun ada potensinya mungkin double bottom ya. Jadi presentase mau turun ini sedikit ya. Naik juga nggak akan banyak. Jadi jangan berharap ke tertingginya ya. Ya. Kalau saya targetnya mungkin ke MA 200 dulu karena di sini resisten kuatnya di 120-an. Nah, ini ya. Inilah resisten kuat saham Alibaba yang saya tandain ya. Ini ya, ini resisten di break jadi support, support, resisten ya, MA. Nah, jadi di kisaran 120 sampai 125, 126 inilah area resisten. Ya, jadi kalau ditanya potensinya ya, secara teknikal mungkin tertahan di resisten bisa dia akan berbalik naik ya. Ketika dia mampu membreak out ya yang namanya ini dulu ya, line resistennya ya. Atau membuat low lagi sekali lagi double bottom ya baru naik bisa ya. Jadi naiknya sih jangka panjang, jangka medium tahun depan saya lihatnya hanya tertahan di 120 kecuali dia mampu tembus ini ya. Nah, baru ya, kita bisa mengukur dari tertingginya ke terendahnya. Saya lihat 23 dulu di sini baru ke 38 150-an. Oke. Sekarang berada konsolidasi di bawah. Ini ada Pak boleh buy Alibaba. Yang mau buy Alibaba boleh tapi jangan banyak-banyak karena ini bukan saham Cina. Sorry bukan saham Amerika, saham Cina ya. Boleh ya, silakan ya. Support kuatnya 57 ya.
Nah, tapi kalau secara teknikal ini nah, belum ada pembalikan tren ya. Pembalikan tren ini kalau candlenya sudah warnanya hijau, ini merah terus ya. Tunggu sampai hijau ya, minimal dua candle dan terjadi swing low baru boleh beli ya. Nah, ini merah masih ya. Oke, cukup Bapak Ibu untuk saham Alibaba. Nah, tadi ada yang tanya saham Alibaba ya. Di WA. Saya cek dulu. Ya, udah. Saya lanjut ke saham Disney ya. Alibaba ya, Disney ya. Oke. Oke, saya hapus dulu. Ini sisa dari minggu lalu. Oke, Disney ya berdasarkan weekly. Nah, weekly ya. Ini sebenarnya masih turun, masih downtrend ya. Resisten kuatnya di sini lower high ya. Nah, ini. Ya. Oke, saya ilangin semuanya dulu. Nah, jadi kelihatan ya, sekarang konsolidasi sudah melandai, trennya masih turun ya. Nah, ini lower low, ini lower high ya. Nah, kalau saya gambarkan biar nggak dari tertingginya higher high ya 203, ini higher low. Nah, inilah struktur marketnya Bapak Ibu ya. Masih turun terus ya, membuat lower high. Artinya high-nya semakin rendah, lower low-nya semakin rendah ya. Dia naik, dia turun kemarin ya. Jadi masih membuat lower high terus ya. Nah, kemarin naik tertingginya di sini. Ya. Jadi masih turun. Kapan mulai berubah dari tren naik menjadi turun? Ketika lower high-nya ditembus ya, berubah jadi higher high. Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini bisa ya, ini koreksi ya. Nah, ini baru nanti ada potensi perubahan tren akan terjadi ya. Nah, di sini saya sudah bisa coding. Coding ini memberikan tanda lower high di sini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi sekarang turun, Disney-nya turun. Nah, turunnya ke berapa? Ya nanti kita turunkan time frame ya ke daily. Jadi ini saya jadikan resisten sekarang Bapak Ibu. Saya turunkan ya. Nah, ini resisten saham Disney 97. Oke. Bisa saya tarik trendline dari sini ke sini. Jadi ketika dia koreksi nanti naik ya, mampu tembus lower high, ini berubah dari turun ke naik. Oke. Nah, kenapa? Karena di sini dari lower high, high baru menjadi higher high. Ya. Nah, jadi sekarang masih turun. Kuncinya nanti ini. Kalau Disney mampu tembus 97, ya, tren sudah berubah dari turun menjadi naik. Ya, clear ya. Nah, sekarang koreksinya sampai berapa di sini, Pak? Nah, kita turunkan time frame daily. Ya, oke, saya pasin dulu height-nya ini. Oke, ini time frame daily. Ya, saya gambarkan struktur marketnya. Ya, saya anggap dari sini dulu ya, terakhir ya, turun ya, naik ya. Nah, ini ya, naik, turun. Nah, ini ada pola inverted HNS, head and shoulder. Ini bahu kiri, ini kepala, ya, ini leher, bahu kanan. Jadi ada pola head and shoulder. Ketika breakout langsung gap, ya. Nah, dia naik. Nah, oke. Terus sekarang koreksi. Kemarin koreksinya 2 hari yang lalu sempat 89,70-an. Nah, tinggal kita
ukur ya dari terendahnya terakhir kita tarik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan support-support ya, oke, berdasarkan berdasarkan Fibonacci. Ya, saya tandain dulu ya 38 sampai 50. Support kuatnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini support kuat ya. Resisten di break. Jadi kalaupun di sini mau turun, saya hanya melihat tertahan di 61 aja di sini. Ya, ini ya. Sini boleh Bapak Ibu beli ya. Kemarin yang sudah take profit ya, koreksi di sini boleh beli ya. Nah, mulai dari 38 tadi malam beli boleh secara berkala ya. Nah, kalau naik ya udah tunggu ya. Nah, tahan. Kalau koreksi lagi tunggu 50 sampai 61. 50%-nya di 87, 61-nya di 85. Kurang lebih kisaran di sini boleh lakukan entry beli. Tren masih turun ya. Nah, ketika dia break 97, 96 ini, wah ini valid ketika ada koreksi tambah bagus untuk kita beli. Kalau sekarang ya karena tren masih turun, nah ini potensi turun lagi bisa Pak, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita cross check laporan earningnya. Disney tanggal 6 Februari. Jadi laporan earning ini nanti di akhir Januari dan awal Februari ya, paling banyak. Jadi untuk Disney ini 6 Februari, sorry tanggal berapa tadi? Tanggal 6 Februari 2024 ya. IPS-nya naik ya. Nah, dari 0,82 ke 1,07, pendapatannya juga naik dari 21,24 forecast 23,94. Jadi positif mendukung untuk laporan earning, kita tunggu, tinggal menunggu aktualnya. Nah, ini Disney saham Amerika ya, berada di Dow Jones ya. Nah, entertain sektornya hiburan ya. Baik untuk Disney ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi banyak yang bertanya, Pak, beli Disney di berapa, Pak? Kemarin ada yang dilepas, ada yang ditahan. Ya, kemarin saya sarankan beli ya di sini. Ada yang beli di 85, 83, 82, ya 80 ada. Nah, naik mendekatin resisten ini, saya sarankan untuk close sebagian, tapi sebagian ditahan. Ya, oke. Nah, dan ini nanti ya minggu ini atau minggu depan terjadi koreksi lagi ke 87. Ya mungkin ada yang sudah beli ya di 89, 87, 85. Silakan pembelian berkala lagi. Oke, cukup ya. Jadi ini bagus ya Disney secara fundamental, laporan earning bagus, secara suku bunga, inflasi sudah turun Amerika ya. Jadi tidak ada masalah ya. Silakan kalau mau bertanya untuk saham Disney. Jadi layak untuk dijadikan peluang ketika terjadi koreksi untuk saham Disney ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut setelah Disney, Google. Disney ya Google. Nah, ini saya cek. Oh ya, oke baik. Oh ya nanti kita akan jawab ya Nike. Ada yang request Nike, GM ya tadi. Ya. Baik, Google, saya mulai dari weekly juga dulu. Ini sudah dibahas minggu lalu. Nah, benar ya. Minggu lalu tidak berubah masih. Tren masih naik, Bapak Ibu. Ya, terlihat jelas ya. Tren masih naik, support kuatnya di sini. Ya, saya belum merubah analisa yang minggu lalu. Saya turunkan ke time frame weekly. Pas ya, koreksinya kemarin tertahan di 50% kurang lebih di sini kalau saya 50 sampai 61. Nah,
Terus sempat naik, tertahan di 61 ya, di 129, sempat naik ke 133. Tadi malam merah lagi. Nah, ya. Ini boleh udah melakukan pembelian pertama ya Bapak Ibu ya. Di 50% 131 atau di 129. Kalau naik di hold dulu ya, tahan aja ya, tren masih naik ya, tren masih naik ya. Kalau koreksi lagi Pak ya, kita tunggu ya, misalkan terjadi koreksi lagi ya, sampai ke MA 200-nya atau ke trendline support atau mendekatin support paling bawah ya, area sini ya. Nah, oke. Saya tandain untuk area pembelian selanjutnya. Jadi potensinya bisa double bottom ya, atau tertahan di MA 200 ya. Oke. Nah, atau tertahan di 78. Berarti di 125 sampai 121 silakan lakukan pembelian lagi. Ini untuk saham Google ya. Tren masih naik. Nah, ini ada Q&A lagi. Google boleh beli di berapa Pak paling bagusnya? Oh, pas kebetulan bahas Google ya. Oke, jadi Google sudah masuk ke area beli 50 sampai 61 ya, 131 sampai 129. Jadi nanti malam misalkan terjadi koreksi ke 129 boleh untuk pembelian tahap pertama ya. Kalaupun mau terjadi koreksi lagi, nah, targetnya ke MA 200 ini 125 ya, atau ke double bottom ya. Nah, kemarin terendahnya kan 121, 122. Jadi area pembelian kedua di 122 sampai 125. Ya, ini. Oke. Jadi ini area pembelian saham Google. Ya. Terus saya cross check untuk earningnya saham Google. Ini pre-marketnya udah naik lumayan ya, 134 ya. Ya mungkin nanti udah nggak jadi ya, nggak jadi turun ke sini ya, karena di sini sudah terbentuk swing low, sudah golden ratio, kalau 134 berarti nanti loncat ke sini ya. Nah, jadi koreksinya rata-rata ya 50-61 ya. Kalau saya sarankan, selalu sarankan ketika terjadi koreksi 50% sampai golden ratio 61. Nah, terbukti Google koreksinya ke sana ya. Earningnya ini masih tanggal 1 Februari. 1 Februari untuk laporan earning saham Google. Ya, IPS-nya naik ya, 1,55 ke 1,6 naik tipis. Pendapatannya naiknya cukup signifikan ya, dari 76,69 ke 85 ya, lumayan ya. Nih naiknya ya. Jadi mendukung positif untuk laporan earningnya. Nah, saham Google layak untuk Bapak Ibu punya ya, karena produknya kita tahu YouTube. Nah, itu salah satu produk unggulannya Google. Android, jadi Bapak Ibu yang pakai HP Android, OS-nya, operating sistemnya itu punyanya Google. Selain itu, ya mesin pencarian, search engine, Google Map, ya, terus yang .com, gmail.com lah, itu Google punya. Jadi ini sektor teknologi, ya. Cukup ya, ini yang tanya Google tadi, bro, di berapa ya, bagusnya paling beli ya ini ya. Sebenarnya 3 hari yang lalu bagus ya, karena sudah 61 ya, nyentuh ke 50% lewat ke 61 ini ya, sudah area beli. Kalau nanti saya lihat pre-marketnya naik ke 134, berarti naik ke sini ya. Oke. Nah, cukup untuk yang tanya saham Google, bisa saya lanjut ke saham selanjutnya.
yaitu habis Google tadi Meta ya. Oke, Meta platform. Setelah Meta platform tadi ada request juga Nike. Saya ganti Nike dulu. Oke, kita bahas saham Meta platform atau saham Facebook ya. Kita mulai dari time frame weekly dulu. Saya hapus ini sisa analisa minggu lalu. Saya belum rubah sama sekali. Jadi benar terjadi koreksi tertahan 3850 ya di sini. Nah, jadi kalau saya hilangkan dulu ya, 1, 2, 3 minggunya ini saham Meta koreksi ya, tertingginya di 343, koreksi tadi malam sempat 313 terendahnya ya minggu ini. Tren masih naik. Oke, tren masih naik. Ya, tren masih naik. Cuma kemarin saya sudah bahas ya, ketika mendekatin area resisten, Bapak Ibu jangan beli sekali lagi ya. Nah, jangan takut ketinggalan harga ya. Ini targetnya di resisten sini ya. Jadi kalau saya turunkan time frame daily, nah, ini jelas sekali. Nah, berarti minggu lalu kita tanggal 30. Nah, tanggal 30 candle ini jadinya ya di sini ya. Nah, saya sarankan sudah jangan beli karena kenapa? Ya, margin profitnya ya udah tinggal sedikit lagi karena mendekatin area resisten. Jangan-jangan tertahan terus turun. Benar koreksi ya. Koreksinya di berapa? Nah, kemarin kita sudah tarik dari terendahnya terakhir ini ya ke tertingginya. Nah, ketemu 38 sampai 50%. Ini. Jadi kalau saya gambarkan dari terendahnya ini naik, koreksinya tertahan di sini. Ya. Apakah dia akan naik, Pak, atau malah koreksi lagi? Nah, pertanyaannya sekarang. Ya. Nah, kalau terjadi koreksi lagi, jadi karena candlenya masih merah, ya masih merah, belum terjadi pembalikan tren. Beda sama saham Google ya, candlenya kan sudah hijau, ya. Ini masih merah, ya. Artinya potensi koreksi lagi mungkin, ya. Ke berapa Pak? Ya 50 sampai 61. Ya. Nah, jadi support untuk saham Meta, ya, ini saya akan jelaskan. Ya. Pertama berada di 311 lah, ya di sini. Bapak Ibu boleh lakukan pembelian. Kalau yang scalping saya lihat saham Meta ini naik 2-3% lepas ya. Tapi pembeliannya itu ketika mendekatin support ya. Kalau naik-naik jangan dikejar kalau sudah dekat resisten. Kecuali masih jauh dari resisten, boleh Bapak Ibu kejar buy. Ya. Tapi kalau sudah koreksi, ya ini tunggu sampai mendekatin support dan terjadi swing low, pembalikan tren. Ya, ciri-ciri swing low, pembalikan tren gimana? Ya, muncul candle hijau sudah ya. Nah, ini support pertama 311, support kedua dan satunya itu 303. Nah, ini artinya gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh averaging buy. Pembelian pertama 311, 312, 310 mendekatin ya, boleh. Ya, ini pembelian pertama ya. Jadi saya kalau gambarkan ini kan gelombang 5 ya. Nah, ini satu ya. Nah, ini struktur marketnya seperti ini ya. Nah, ini mungkin agak dalam. Saya lihatnya 50 sampai 61 potensinya bisa ya. Jadi misalkan 311 beli ya. Terus turun lagi 308, 3 jangan beli lagi Bapak Ibu. Itu berarti bukan averaging namanya, numpuk. Ya.
Nah, resikonya besar memang ketika naik profitnya banyak, tapi ketika turun overtrade, ya posisinya numpuk. Kapan Pak averaging jaraknya? Di support selanjutnya di 302, 303, 304 kurang lebih di sini. Ya, nah ini boleh pembelian pertama, pembelian kedua ini di support selanjutnya. Ya, oke. Ini target support untuk saham Meta. Ya. Nah, oke, saya kecilin dulu Bapak Ibu ya Meta. Nah, secara histori ya sejarah MA 200 tidak pernah tersentuh mendekatin iya ya ini MA 200 ini kuat ya. Jadi kalaupun turun terjauhnya saya lihatnya di support kuat yang ini. Ini kan wave keempat yang ini. Inilah strong supportnya ya. Nah, oke. Ini kalau saya ini hapus dulu ya. Nah, gambaran strukturnya kan dari start terendahnya ini naik, sorry ya, ini ini wave satu, 2, 3 udah ada ya, 4, 5 belum tercapai ya, sudah mendekatin tapi oke. Nah, inilah support kuat wave 4 ini ya. Nah, artinya ya, ketika dia naik, yang tadi saya gambarkan seperti ini strukturnya, ya, koreksi bisa tekan 50, 61, 78, bahkan mungkin double bottom. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu, ya, juga bisa, ya. Oke. Nah, kenapa saya sarankan averaging pembeliannya jaraknya itu diatur sesuai support, jangan numpuk. Ketika terkoreksi lagi ke support terjauhnya di double bottom, nah pelurunya masih ada ya. Oke, ini targetnya area resistennya hampir tersentuh tapi belum ya. Ini kalau breakout targetnya ke all time high-nya tertingginya 385 ini ya. Oke, jadi hati-hati untuk saham Meta Bapak Ibu ya karena fluktuasi pergerakannya lebar. Tapi memang enak untuk buat trading scalping ya. Nah, cepat untung, cepat floating ya. Nah, maka dari itu pembeliannya sebaik mungkin tunggu benar-benar koreksi mendekatin support ya. Nah, jadi ini saya rapikan dulu, silakan yang pecinta saham Meta ya, support-supportnya sudah jelas sekali. Ini saya hapus ya. Saya hapus dulu biar jelas itu. Nah, yang tanda biru ya, ini ini 8,8-nya saya hapus aja biar nggak bingung. Ya. Oke, cukup untuk saham Meta saya cross check sudah ya yang tanya saham Meta. Jadi sekali lagi ya, karena banyak yang trading ya, saya bilang trading ya, karena memang naik beli ya, profit 3-4% keluar ya, tapi selama trennya naik bagus ya. Nah, tunggu support ya, nanti malam kalau saya cek pre-marketnya 318 ya, nggak naik sedikit ya. Terus laporan earningnya ya, laporan Januari tanggal 31 masih kayaknya bagus ya, sudah ya. Nah, earningnya bagus ya. Bagus sudah saya sampaikan. Oke, cukup ya untuk apa ini Meta Platform Facebook. Saya lanjut ke Nike. Nah, karena ada request saham Nike. Oke, ini saham Nike ya. Saya hapus dulu, saya awali ya. Nah, tren sudah naik ya, tapi masih belum valid. Tunggu minggu ini, closing minggu ini ya. Saya tandain resistennya klasik yaitu lower high yang ini.
Nah, jadi sudah di break ya, tapi validnya nunggu closing. Ini karena time frame weekly mingguan, berarti nunggu closingnya besok ya. Ketika besok ya closing mingguannya itu di atas 115, di atas garis lower high ini, nah berarti sudah tercipta higher high. Tapi kalau closing di bawah namanya false break gagal ya, bisa koreksi lagi ya. Nah, sekarang saya bahas target kalau kenaikannya dilanjut terus ya. Karena dari sini ya kita bahas ya, kemarin sudah ada yang tanya Nike udah beli ya, kita sarankan kemarin beli lagi ya. Karena dari sini terakhir saya kelas saham yang Nike, nah 78 50 sudah sarankan beli ya dari sini ya. Nah, Pak keseret 78 beli. Ini gunanya kalau averaging buy berdasarkan support ya. Mungkin dari 50% beli 106, 100, terakhir di 92 ya. Naik ya udah tinggal panen ya. Oke. Nah, sekarang kalau naik ya, nah kita ukur ya dari tertingginya ke terendahnya. Dia sudah melewati 61%, targetnya 78 ya. Nah, jadi target tertingginya ya pertama ini di sini dulu 100%-nya. Jadi kalau memang mau lanjut naik ya strukturnya kan saya gambar strukturnya dulu ya Bapak Ibu ya. Yang saham Nike ini dari tertingginya dulu ya, lower low, lower high ini, high-nya lebih rendah, lower low, lower high ya, lower low. Di sini lower high. Nah, ini A B ya. Ini oke, ini naik ya. Jadi di sini sudah lebih tinggi dari ini ya. Nah, kemungkinan dia akan naik ke sini. Ini target lower high resistance selanjutnya. Kemungkinan ini di breakout ya kalau berdasarkan ini 1 2 3 4 5 ya. Jadi kalau saya gambarkan time frame besarnya ini dari sini ya, dari low-nya ini naik, koreksi ya, naik, koreksi, ini naik. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau time frame besarnya. Ya, kenapa saya targetnya dari ter targetnya di 140, saya tinggal ngukur ke tertingginya ke terendahnya ya, 61 golden ratio. Jadi Bapak Ibu yang punya saham Nike kalau mau dilepas ya di 50%-nya di sini boleh untuk mengamankan dulu ya, siapa tahu terjadi koreksi ya, tertahan di sini ya. 130 kurangin posisi yang beli 3 posisi 10 lembar 10 di sini take profit dulu sebagian. Nah, di sini saya sarankan take profit semua 61 ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi lagi nanti ya untuk lanjut naik. Oke. Jadi saya hapus dulu, saya turunkan time frame daily untuk saham Nike. Nah, tadi malam Nike sempat 117 tapi closingnya di bawah. Ini namanya potensi reject ya, ekor atas ya. Nah, ini kemungkinan secara candle akan terjadi koreksi ya, terjadi koreksi karena pas di area resisten ya. Nah, oke. Akan terjadi koreksi. Koreksinya ke berapa, Pak? Ya, tadi saya sudah ukur, saya estimasikan tertingginya di sini ya. Saya estimasikan tertingginya di sini dulu. 23,6%-nya 110. Ini target koreksi pertama. Ya. Nah, di sini pas ada resisten become support. Nah, jadi Bapak Ibu yang kemarin beli saham di Nike terus nanti malam mau dilepas dulu ya sebagian ya. Nah, boleh koreksi 110 boleh beli lagi. Ya. Jangan koreksi sedikit ya 115 16 beli ya. Nah, di support. Jadi buy mendekatin support. Ini support kuat. Kenapa? Di sini selalu tertahan ini.
ya, setelah naik ini saya gambarkan lagi ya. Ini turun ya, naik, turun. Nah, selalu tertahan di sini konsolidasinya. Oke, selalu tertahan di sini. Ya. Nah, ini resisten kuat ya di sini juga ya. Jadi kalau koreksi, saya lihat koreksinya tertahan di sini. Boleh lakukan pembelian pertama ya. Nah, kedua di 38 nah, atau 50%. Saya lihatnya Nike di sini dulu. Oke, 38. Karena Nike pergerakannya pendek-pendek ya, range-nya ya. Oke, clear ya. Kalau bertanya Nike Pak, koreksi di berapa Pak? Ya, saya lihat 110 kurang lebih 111, 109, 110. Ini support pertama ya. Saya belum melihat akan ke 38. Kenapa? Di sini resisten become support. Ini support kuat di atas MA 200. Kalaupun mau turun MA 200-nya ya. Udah di atas candle ya, tren naik ya. Kecuali kalau MA 200-nya masih jauh, mungkin saya ngelihatnya 3 apa 50% 61. Enggak, saya lihatnya 38 23 paling ke MA 200. MA 200-nya berada di 38 ini. Inilah ya pembelian pertama boleh 110 dan 106 kurang lebih. Pembelian kedua ya. Oke ya. Saya cek earningnya, laporan earning untuk saham Nike 21 Desember. Nah, ya, sepertinya forecast-nya turun, kita cross check. Ya, turun ya. IPS-nya dari 0,94 turun ke 0,83, pendapatannya 12,94 naik sedikit. Ya, nah, jadi tidak jadi masalah, tapi kalau saya sih potensinya koreksi, tapi koreksinya tertahan di sini. Ya, antara ini. Kalau saya lebarin lah koreksinya 23 sampai 38. Oke, cukup untuk saham Nike. Saya cek di sini Q&A. Pak, di layar kok masih Google? Hah? Di layar kok masih Google? Bisa mencapai dengan minggu ini bisa mencapai 105 nanti akan naik lagi selepas atau lebih Pak. Ini 115 ini Nike ya. Di layar kok masih Google? Saya rubah ini grafik Nike ya. Saya cek. Enggak, udah Nike ya. Ini Nike ya, NKE. Nah, saya lanjut ya, Ibu ya. Jadi pertanyaannya, sorry Pak, salah chat. Oh, ya. Jadi minggu ini bisa mencapai 115 nanti dan akan naik. Oke, ini pertanyaan untuk saham Nike ya, kayaknya ya. Oke, benar ya? Udah ya. Jadi sudah 117 tertingginya. Koreksinya kemungkinan 110 sampai 106 aja. Ya. Jadi kalau mau beli lagi tunggu koreksi 110 sampai 106 ya. Potensi lanjut naik ada tadi weekly saya sudah jelasin ya, ada ya. Nah, oke. 130 ya targetnya ya kalau mau lanjut naik. Ini area resisten. Ingat kalau sudah mendekatin area resisten kurangin posisi ya. Ini target pertama 130 kurang lebih. 131, 129 dari 128, 129 jangan beli sudah kalau dekat area resisten ya. Ini resisten ini. Ya. Oke. Kalau pembeliannya sudah agak banyak, kurangin posisi di mendekatin area resisten. Misalkan sudah beli 30 lembar, 40 lembar. Di sini take profit aja 50% ya, sisain 20 lembar. Nah, kalau terjadi koreksi bisa beli lagi. Oke. Kalau masih naik ya udah masih punya posisi. Target selanjutnya 61. Ya, golden ratio 140 ya. Oke. Ini target pertama di sini. Ingat ya, jangan buy mendekatin resisten. Kadang Bapak Ibu ya, nah lihat saham naik-naik takut nggak kebagian harga. Dia nggak cross check kalau naik sudah mendekatin resisten. Beli di
high, bukan buy on weakness ya. Buy on strength artinya beli di harga tinggi ya. Nah, buy on weakness itu beli harga rendah-rendah ya ketika mendekatin support. Oke, clear Bapak Ibu? Saya lanjut, tadi ada request saham GM sama PayPal ya. Terakhir ini, nah, GM udah naik ya, 1, 2, 3 ya, tapi tren masih turun. Tren masih turun. Oke. Nah, kapan berubah tren jadi naik, Pak? Ketika ini di breakout 43 ini ya. Nah, jadi trade-nya masih turun dari sini. Ini kan turun sudah melewati lower low ini. Ah, turun. Nah, ketika break ini baru naik ya. Nah, selama ini tidak mampu di break ya, dia hanya ini potensi masih bisa turun lagi ya. Oke. Jadi udah rebound naik, targetnya saya lihatnya di MA 200 inilah 38 sampai 40. Kalau Bapak Ibu beli di sini sudah profit, lakukan take profit. Kalau masih belum, rugi sedikit mau di cut loss boleh ya di sini di 44 sampai 41. Inilah resisten pertama ya. Nah, jadi saya lihat naiknya tertahan di sini dulu. Apakah dia mau lanjut? Ya saya nggak tahu, lihat reaksinya dulu ya. Kalau mampu breakout tembus ya bisa lanjut. Ya, tapi kalau enggak dia akan terkoreksi lagi karena trennya masih turun. Oke. Oke, untuk GM tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Tertahan, ini saya ganti daily, tertahan di MA 200 ya. Setelah naik dari terendahnya berapa ini? 24 ya, 24 kayaknya, 26 ya. Nah, tertahan di 33, konsolidasi, kemungkinan koreksi, kalaupun koreksi ya tertahan di sini ya. Nah, ini resisten become support ini 30. Oke, earningnya sekaligus ya, yang tanya GM biar wis 30 Januari, tapi PS-nya kayaknya turun drastis ini. Nah, ya, EPS-nya turun, pendapatannya turun. Ya, jadi laporan earning tidak mendukung. Saya lihat naik terbatas. Nah, untuk GM naik terbatas berdasarkan laporan earningnya negatif. Nah, jadi silakan kalau ada kenaikan lagi, kurangin posisi boleh ya, apalagi dekat resisten 40 ya. Cukup ya, saya lanjut ke pertanyaan terakhir, PayPal. Kalau ada sisa yang belum dijawab pertanyaan, silakan chat di kolom pertanyaan. Oke, ini grafik saham PayPal. Oke. Ini grafik mingguan, weekly ya. Jadi minggu kemarin itu hijau, minggu ini konsolidasi ya. Nah, tren tetap turun ya. Tren turun karena lower high. Nah, ini lower low ya. Ini kuncinya ya. Kalau lower high-nya di breakout menjadi higher high baru tren naik ya. Jadi 76 resisten kuatnya. Oke. Jadi kalau ditanya Pak PayPal trennya ya masih turun ya. Nah, udah jelas sekali dari sini ya. Nah, ya, turun lower low terus ini ya. Lower high ya, lebih rendah, terus lebih rendah high-nya, low-nya membuat low baru. Nah, turun. Kapan mulai berubah dari downtrend ke uptrend nih? Ketika lower high terakhir 76 di breakout. Nah, ini baru ada transisi perubahan downtrend ke uptrend. Oke. Nah, selama lower high-nya tidak di break
breakout, ditembus, tren masih turun. Ya. Jadi misalkan dia naik tertahan di sini, ada potensi masih turun lagi, ya, ke support. Tapi kalau dia sudah breakout lower high, koreksinya nggak akan dalam, paling di sini. Oke, nah, saya turunkan time frame daily. Nah, di daily konsolidasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, sideways pergerakannya naik 60, koreksi ke 57, 56. Ya. Kalau daily-nya masih naik ya, daily-nya masih naik, resisten terdekat 65 ini. Jadi kalau daily-nya turun, naiknya kan tertahan di sini nih, 65 terus turun. Ini saya jadikan resisten di sini, di MA 200. Jadi kalau mau lanjut naik, saya lihat tertahan di 65. Ini apakah dia lanjut atau koreksi nanti, ya. Sementara lihatnya di 65. Ini resisten terdekat. Oke, sekaligus earningnya untuk PayPal 30 Januari, ya, masih lama. Forecastnya bagus untuk IPS-nya naik 1,3 ke 1,36, pendapatannya naik 7,42 ke 7,88. Naik semua meskipun tipis ya. Ini. Oke. Nah, semoga ya pelan-pelan recovery naik. Ya. Nah, kalau sudah breakout ini nah, aman, aman dalam artian ya sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend. Jadi kuncinya ini di 7677. Nah, ini saya tandain, inilah kuncinya untuk perubahan uptrend ke downtrend ke uptrend. Ya. Oke, ini ada Q&A lagi. Pak, bisa tolong review saham Microsoft? Oke, terakhir ya, ini ada review Microsoft. Microsoft ini harganya agak mahal, 368, hampir sama dengan ini ya. Ini pernah kita review ya dulu ya. Coba saya hapus dulu. Oke, saya mulai dari time frame weekly. Nah, weekly naik hampir sama ya. Bahkan ini breakout ya, tertingginya sekarang wave 5. Targetnya di sini 400 ya, targetnya. Nah, sekarang saya saya hapus dulu ya. Jadi tren naik ya, tren naik. Oke, ini saya tandain, saya hapus dulu. Oke. Saya turunkan time frame daily. Terjadi koreksi ya dari tertingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari yang lalu ya, tanggal 29 itu 384, sempat turun 3 hari yang lalu itu 363. Nah, sekarang saya coba analisa koreksi atau lanjut naik. Jadi saya gambarkan strukturnya dulu dari sini terdekat aja ya. Naik ya, ini. Oke. Nah, ini swing ya. Sekarang ini terjadi swing. Oke. Jadi masih turun ya. Saya ukur 1, 2, 3. Harusnya dari sini ya nariknya. Ya, kemarin tertahan 38,2 ya, terus naik. Kalau mau koreksi lagi, saya lihatnya di MA di sini 61 ya. Ini. Nah, ini ya. Ini ya, oke. Ini saya hapus. Saya hide aja. Jadi kemungkinan koreksinya 50 sampai 61. Saya lihatnya 61. Ya, di sini ada resisten ya, ditembus jadi support. Ini area beli yang aman. Aman dalam artian ya mendekati support ya, golden ratio ya. Terjauhnya di sini MA ya. Nah,
Saya tandain juga untuk terjauhnya berarti di sini. Ya, double bottom berarti ya. Ini. Enggak, bukan double bottom. Kalau double bottomnya sini. Ya. Oke, jadi di 350 ya. 350 koreksinya ya. Nah, jadi candlenya merah tadi malam, kemungkinan akan dilanjut koreksi. Support pertama terendahnya sebelumnya 362 ya, yang 38. Cuma agak rawan kalau beli di sini ya, karena naiknya lumayan banyak ya, dan belum ada koreksinya hanya di sini. Nah, oke. Saya kurang dalam maksudnya saya. Koreksinya ini masih ya, minimal tunggu 50 sampai 61 ya. Nah, di sini boleh ya 353, 352 ya, 61-nya 350. Nah, area sini boleh lakukan entry beli. Oke. Nah, terjauhnya koreksinya kalau mau koreksi lagi, saya lihat di sini akan ada respon ya, karena ini support entah naik dulu ya. Nah, kalaupun mau koreksi lagi nanti terjauhnya di sini ya, di MA ini ya, baru lanjut naik. Oke. Nah, saya cek dulu historinya ya, ya ini. Jadi masih arah ke bawah juga stokastiknya. Ya, ini. Nah, jadi Microsoft kalau mau beli di 350 sampai ya 345, 350 atau 351 area sana. Ya. Earningnya pre-marketnya turun ya 366, mungkin nanti akan loncat turun ya Microsoft. 31 Januari masih untuk Microsoft, turun IPS-nya ya turun tipis dari 2,99 ke 2,76, pendapatannya naik 56,5 ke 61. Nggak jadi masalah ya. Microsoft ini sektor teknologi ya, market cap terbesar nomor 2 setelah Apple. Kalau dulu Microsoft nomor 1, nah sekarang Apple. Nah, bagus ya. Ini cuma fluktuasinya juga agak lebar ya. Oke, cukup. Jadi sabar dulu ya, yang incar Microsoft karena all time high ini harga tertinggi, tunggu koreksi, koreksinya mungkin agak dalam ya. Nah, saran saya di 61,8% golden ratio di 350 kurang lebih. Nah, baik, cukup Bapak Ibu, saya cek di Q&A sudah clear semua ya. Oke, di chat juga. Oke. Baik, sudah saya jawab semua pertanyaan. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Salam profit. Terima kasih.